Ya, selamat pagi. Kembali kita jam 6.28 ya, tanggal 7 Oktober ya. Ini pertemuan ke-3. Dan buat anak-anak yang baru masuk ya, aduh, saya juga serba salah mau bikin tidak hadir untuk pertemuan pertama kedua karena baru masuk kan. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ada tambah lagi. Sehingga otomatis saya berikan dispensasi untuk semuanya. Pertemuan 1, 2, 3 dihitung hadir. Kalau tidak nanti dia punya jumlah absensinya nggak memadai, ya maka akan tidak bisa apa? Tidak bisa ikut UTS ataupun UAS. Salah satu aja kalian nggak ikut UTS, kalian akan ngulang karena nilainya besar. Ya, makanya paper yang saya mintakan kalian buatkan itu untuk membantu ya, untuk mengangkat nilai kalian ya. Dan nanti paper yang paling bagus saya akan sebut namanya dalam buku saya ya, dalam buku saya bahwa saya mendapatkan materi ini dari anak-anak yang merekap ya, summary materi apa yang saya sampaikan di kelas ya. Saya akan sebutkan nama-namanya masing-masing ya. Jadi kalian berlomba-lomba untuk yang paling baik ya. Oke, kita nanti fotonya di jam 8 aja ya, jam 8 aja karena saya mau bikin cover thumbnail ya. Silakan masuk, tolong tutup lagi ya. Mudah-mudahan bangkunya cukup ya, silakan situ. Oke. Saya mohon maaf karena kalian saat ini masih belum bisa belum bisa komen ya di chat ya, masih belum bisa saya baca. Apa nanti kalian coba aja, coba lagi. Saya mohon maaf juga karena kenapa saya belum baru di YouTube ya, karena saya ingin supaya apa yang saya sampaikan di kelas dimanapun itu bermanfaat buat semuanya ya. Kalian beruntung, kalian bisa kuliah secara formal. Makanya saya sampaikan kepada YouTube itu kuliah gratis lewat YouTube. Walaupun mereka tidak bisa masuk ke kelas, tapi mereka bisa mendapatkan ilmunya ya dari kebaikan sosial media. Oke, sudah masuk ya. Jadi kita pertemuan ketiga ini dengan tema asuransi. Tema asuransi ya. Kita mulai. Oke, ada 4 sub topik yang akan saya sampaikan. Pertama, terminologi mengenai asuransi itu sendiri. Yang kedua, mengenai konsep, mengenai bisnis, mengenai alat ataupun kontrak. Ya, yang ketiga, saya akan coba sampaikan mengenai the game of insurance dan utmost good faith. Ya. Kemudian yang keempat, saya akan coba sampaikan fungsi-fungsi asuransi. Ya, jadi ini bukan saya punya karangan, tapi saya dapatkan dari berbagai macam literasi ataupun referensi buku-buku ataupun jurnal ya. Oke, baik. Saat ini kalian masuk asuransi, kenapa sih? Ada nggak sih yang dari zaman SMA sudah punya cita-cita saya akan masuk asuransi, akan belajar asuransi? Ada nggak sih? Hah? Nggak ada. Nggak ada yang punya cita-cita masuk asuransi. Kenapa? Kalian saat ini tersesat semua? Tersesat ataupun terpaksa? Saya dulu memang tahun 86 kuliah terpaksa daripada tidak kuliah. Ya, karena tempat lain saya tidak diterima dan karena mahal, ya sudah akhirnya saya masuk Akastri, Akademi Asuransi Trisakti tahun 86, angkatan ketiga. Dan juga kemudian lebih murah ongkosnya. Ya, tapi walaupun terpaksa, saat ini saya menikmati karena bisnis asuransi bisnis yang baik. Itu poinnya, kan kita mesti yakini bahwa apa yang kita lakukan adalah baik buat kita, sehingga kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Ya, kalau katakanlah kita nggak yakin, misalnya kamu nggak yakin sama pacar kamu, bagaimana kamu bisa yakin apa bisa jalan dengan bahagia sepanjang hidup kamu kan? Jadi kamu mesti yakin dulu. Oke? Terminologinya apa sih? Apa sih terminologi ataupun definition? Ya, saya sampaikan di situ ya.
dari apa? Merriam-Webster, ya. Disebutkan coverage by contract whereby one party undertakes to indemnify or guarantee another against loss by specified contingency of or peril. Jadi sebuah jaminan pertanggungan berdasarkan kontrak di mana sebuah pihak yang mengambil tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan ganti rugi ataupun menjamin pihak lain akibat kerugian, ya, akibat kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang spesifik, yang khusus. Ya, jadi itu cara umum ya, cara umum ya. Kemudian disebutkan lagi the business of insuring person or property. Jadi sebuah bisnis dari pertanggungan orang dan atau barang, ya, atau harta. Kemudian sebutkan lagi jumlah, ya, jumlah untuk menyebutkan berapa yang dipertanggungkan. Jadi ini terminologi secara bebas ya. Seperti yang saya sampaikan pada waktu pertama kali pertemuan, bahwa asuransi bukanlah ilmu pasti. Semuanya diterima para pendapat-pendapat ahli. Ya, tidak ada kayak misalnya Albert Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada yang bilang 1 tambah 1 3. Tapi kalau asuransi, apa itu asuransi? Banyak ahlinya dan semuanya diterima. Ambil benang merahnya. Paham ya? Kayak misalnya tafsir Al-Quran, banyak sekali kan? Nggak ada satupun yang kita pegang kan? Tapi kita ambil benang merahnya yang baiknya. Paham ya? Tidak ada yang salah ya. Oke. Kemudian terminologi ya, sebutkan lagi asuransi adalah arrangement atau pengaturan keuangan terkait dengan apa? Distribusi biaya-biaya akibat kerugian-kerugian yang tidak diharapkan. Ya, ini dari buku Dorfman ya. Sebutkan lagi, endorsement lagi, insurance contractual agreement, perjanjian secara kontrak di mana satu pihak ya menerima premi untuk memberikan kompensasi atas sebuah klaim kepada pihak lain akibat kerugian-kerugian yang dijamin dalam polis. Sebutkan lagi, a device for transfer of risk, sebuah alat untuk mengalihkan resiko, ya. Jadi semuanya sama, semuanya kurang lebih mirip, cuman pemakaian bahasa saja, ya, pemakaian kata-kata. Nah, sampai sini ada yang mau tanya mengenai terminologi ataupun definisi ataupun makna? Mudah-mudahan bisa nangkep ya benang merahnya. Oke. Jadi kalau saya analogikan, kamu punya risiko, pindahkan ke Vera, kamu bayar premi, nanti ada perjanjian dalam bentuk kontrak ataupun polis, ya. Kemudian Vera berjanji akan membayar ganti rugi bila mana ada musibah-musibah yang terjamin dalam tersebut terjadi, ya, sampai dengan tadi uang pertanggungan yang kamu pindahkan maksimum. Akhirnya Vera berjanji kepada kamu untuk bayar ganti rugi. Akhirnya resiko ditransfer, premi dibayar. Suatu ketika terjadi bahaya musibah yang terjamin, maka kamu akan bayar. Semuanya tertulis dalam tadi polis tadi, ya. Jadi proses untuk pengalihan itu namanya asuransi. Ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Semua pasti dua pihak hak dan kewajiban yang seimbang. Itu loh ya. Makanya nanti kalau resikonya semakin besar, maka preminya semakin tinggi. Kayak risiko rumah tinggal sama risiko bengkel beda. Kenapa? Karena bengkel tempat umum, semua bisa masuk. Ada pekerjaan servis mobil ataupun servis motor, ada pemakaian oli, bensin dan segala macam kan. Sedangkan rumah tinggal hanya keluarga ataupun tamu sesekali. Ya, jadi tingkat bahayanya berbeda. Paham sampai sini? Ya. Kalau yang kendaraan itu Pak, kayak mobil ya Pak. Nah,
ada yang mahal tuh kan, kayak contohnya Mercy sama apa ya, sama Pajero Sport itu beda kalau tingkat kemahalannya. Nah itu risikonya lebih tinggi yang Mercy ya gitu. Oke, kalau mobil ya nanti kita akan coba, kalian akan masuk ke dalam kendaraan motor. Mengapa premi mobil tertentu lebih mahal daripada premi mobil yang lain? Ya, pasti karena apa? Tingkat resikonya. Itu loh, karena tingkat resikonya. Katakanlah misalnya contoh mobil operasional perusahaan, tahu kan, seperti Avanza atau Innova, ya, semacam itu mobil operasional kan, dibandingkan mobil sedan pimpinan perusahaan, mestinya lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Risikonya operasional. Kenapa? Karena sering digunakan, sering dimobilisasi. Sedangkan sedan bosnya jarang pergi. Kalau ini mobilnya mobil semua karyawan. Paham ya? Kemudian itu satu dari segi pemakaian. Kemudian dari segi apa lagi? Tempat parkir di mana? Apakah mobilnya parkir di depan rumah atau di ujung jalan? Karena rumahnya tidak bisa masuk mobil. Makanya kalau orang tidak punya tempat parkir, pasti preminya lebih tinggi. Tapi di Indonesia tidak dihitung itu. Ya, kemudian apa lagi? Siapa yang pakai mobil itu? Bapaknya, istrinya, anaknya, atau semuanya, atau tetangganya, omnya, tante, segala macam. Semakin banyak pengemudi mobil tersebut, semakin banyak tingkat risikonya semakin tinggi. Kenapa di luar negeri disebutkan siapa yang akan menggunakan mobil tersebut? Disebutkan the driver name. Betul? Jadi kalau misalnya saya punya mobil hanya boleh digunakan saya dan istri saya, maka lebih rendah dibandingkan kalau mobil tersebut dipakai oleh lebih banyak orang. Rental. Bukan rental, tapi Indonesia kan begitu, dipinjam sama tetangganya, dipinjam sama tantenya, itu kan bukan rental. Nggak ada uang sewa. Ya. Kemudian apa lagi? Jarak dari rumah ke tempat tugas. Misalnya dia kantornya di Kelapa Gading, tinggal di Ramangun. Ya, kan dekat. Dibandingkan tinggalnya di mana? Di Bogor atau Sukabumi, kantornya di Jakarta, bolak-balik naik mobil. Sehingga apa? Jarak tempuh. Ya, masih banyak yang kita mesti pikirkan apa tingkat resikonya. Jadi, asuransi adalah ilmu logis. Ya, ilmu kritis. Jadi kalian mesti cari apa lagi yang bisa meningkatkan resikonya. Clear? Kalau mobil yang biasanya rumahnya di pantai Ancol sama rumahnya di Jakarta Selatan, mana yang lebih tinggi tingkat resikonya? Kenapa? Karena di pantai bisa jadi suatu kejadian, Pak. Misalnya bencana. Mungkin bencana segala macam, tapi yang pasti ada apa? Tingkat garam di sana lebih tinggi. Sehingga apa? Tingkat karat mobil tersebut akan lebih cepat. Paham ya? Jadi secara konsep kalian harus apa? Cari lagi. Ya, jadi kalian apa? Kalian harus apa? Lebih. Ya, saya mau kalian menjadi lebih hebat ya. Saya target kalian kalau lulus dari sini 5 tahun jadi manajer. Ya, 5 tahun jadi manajer ya. Setelah lulus dari sini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kita lanjut ya. Ya, saya sebutkan asuransi adalah sebuah konsep. Ya, konsep ataupun cara. Ya. Konsepnya apa? Bisnis. Betul nggak? Asuransi bisnis. Asuransi adalah bisnis. Kalau bisnis artinya apa? Artinya apa bisnis? Apa konsep dari sebuah bisnis? Kalau kamu bikin toko online, apa konsepmu? Mau ngapain buka toko online? Biar bisa menjual barang. Iya, menjual barang. Habis itu semua orang bisa mau jual barang, tapi habis itu apa? Ujung-ujungnya? Uang.
ada keuntungan. Profit, keuntungan.